ColorOS terbaru yang 15 tuh udah makin menarik sih. Realme UI terbaru pun ya masih base-nya tuh ColorOS. Nah, di video kali ini saya bakal bahas 100 hal lebih ya yang ada di ColorOS yang tentunya selain bisa diterapkan di Oppo juga bisa diterapkan di Realme. Apa aja itu? Di sini Fadil, yuk urang bahas. Nah, yang pertama kita bahas masalah ColorOS UI-nya dulu ya, penampilannya dulu. Dan di sini bahas si home screen-nya dulu. Nah, pertama kita bahas masalah grid size-nya dulu ya, atau ini si layout-nya ada berapa kali berapa ya. Kalau ini 4, ada 4 icon, ke atasnya kalau nggak salah tuh 6 ya. Dan kalau misalkan pengen ubah ya, pengen lebih banyak aplikasi, gampang. Tinggal klik aja di home screen-nya, langsung klik yang more, dan ini ada home screen layout ya. Jadi ini defaultnya tuh 4x6. Jadi kalau misalkan pengen lebih banyak 5x6, nah tinggal diubah aja. Nanti ikonnya bakal lebih kecil, tapi kita bakal bisa ngisi aplikasinya lebih banyak ya. Jadi di bagian bawah pun yang awalnya 4 bisa jadi 5, kayak gitu. Lalu yang kedua tuh transisi animasinya ya. Jadi ini kalau geser kiri kanan tuh ya animasinya standar ya, nggak ada yang spesial. Nah kalau mau diubah tuh gampang ya, tinggal klik, tahan, terus ada bagian di sini, transition. Oke, diklik aja apakah animasinya mau berbentuk cube kayak kotak, ataukah flip, ataukah card, gampang ya. Jadi kalau misalkan pengen cube, tinggal di apply aja. Nanti animasi kiri kanannya tuh bakal berubah kayak gini. Yap. Nah selanjutnya ini kan saya si home screen-nya tuh ada app drawer-nya ya. Jadi si aplikasi itu dikumpulkan di app drawer ini namanya. Jadi kalau misalkan mau buka aplikasi itu atas bawah dulu. Kalau misalkan kalian tuh pengen diubah, pengen aplikasinya tuh ada di home screen kayak iOS atau misalkan Android lainnya, tinggal klik aja tahan di home screen masih, terus klik more, dan di bagian paling atas home screen-nya pilih ganti ke standar. Nah, kalau diganti ke standar, nanti ya aplikasinya tuh semuanya ada di home screen. Dan kalau misalkan si tangan kita digeser ke atas tuh gak ada ya, gak ada si app drawer-nya gitu. Jadi ini kayak iOS banget. Nah, selanjutnya kan kadang kalau misalkan lagi pegang HP nih susah ya buat ngejangkau bagian atasnya gitu. Karena ya layarnya kegedean atau tangan kita kekecilan. Gampang ya. Kita bisa narik aplikasi yang di atas tuh lebih mudah dijangkau dengan cara menyalakan suatu gestur ya. Masih di home screen, terus klik more. Dan nomor 3 ya, ini dinyalain ya. Si icon pull down gesturnya. Jadi kalau misalkan udah dinyalain, nah si aplikasi itu lebih mudah diakses ya. Jadi kalau misalkan pengen Shopee, tinggal buka aja. Kayak gitu ya, tinggal digeser. Nah gitu, tinggal ditarik aja si icon-icon yang di atasnya. Oke, jadi gampang buat ngakses aplikasinya walaupun si layar ponsel tuh besar. Nah, lalu kalau misalkan ponsel kita dipinjam anak kan kadang ya si aplikasi itu suka pindah-pindah ke sini lah, si icon ini ke sini lah, jadi ribet kan. Nah, kalau misalkan dikunci supaya gak pindah-pindah, karena takutnya kan udah ribet nata supaya rapi, gampang juga. Tinggal di home screen-nya ditahan, terus klik more. Nah, di sini ada lock layout. Jadi kalau misalkan udah dinyalain, kita atau siapapun nggak bisa mindah-mindah si aplikasinya ada di mana gitu. Jadi kekunci posisinya ada di situ, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan pengen nyari suatu aplikasi nih atau kontak atau apapun, kita bisa pakai global search dan diaksesnya dengan mudah ada di bagian sini nih. Ada search di sini di bagian icon yang ada di bawah ini. Di atasnya ada kecil search. Nah, buat nyalainnya kalau misalkan nggak ada, tinggal di setting aja ya, masih di home screen, terus klik more. Nah, dan nyalain opsi ini ya, show search at the bottom. Tinggal dinyalain. Kalau misalkan udah dinyalain, kita mau cari sesuatu tinggal klik aja di sini. Misalkan nih mau buka YouTube. Nah gitu, nanti bakal keluar YouTube. Jadi supaya lebih efisien gitu, gak usah nyari di mana letak aplikasinya, karena kan takutnya lupa ya. Lalu pastiin kalau mau nyari kontak ataupun kalender dan sebagainya di global search ini, geser paling bawah. Nah ini ada turn on permission-nya. Jadi kalau misalkan kita nyalain ini, tinggal allow all. Nah kita bisa nyari kontak di sini, nggak cuma aplikasi aja dan bisa juga nyari file. Misalkan ada file PDF, tinggal klik aja PDF. Nanti, nah file-file kita tuh akan muncul di global search ya, nggak usah masuk ke file manager. Jadi gitu ya, si global search ini nggak cuma nyari aplikasi, tapi nyari semua yang ada di ponsel ini.
Terus kalau misalkan kalian tuh pengen cepet nih animasinya sat-set setiap buka aplikasi atau buka hal apapun, kalian bisa diminimalisir ya animasinya supaya lebih gercep dan supaya baterai lebih irit. Masih di sini, terus klik more dan cari bagian App Animation Speed. Kalau misalkan enhance berarti ya aplikasi animasinya tuh pas dibuka tuh bakal wah banget nih, tuh enak dilihat. Tapi kalau standar, si animasinya tuh bakal lebih minim. Jadi ya ini kepake kalau misalkan kalian tuh lebih mengedepankan performa dibandingkan animasi yang kelihatannya cantik gitu. Nah, lalu masih di bagian penampilan, pastiin matiin lock screen magazine ya. Karena kalau misalkan ini si HP tuh dinyalain lock screen magazine-nya, biasanya di bagian lock screen-nya tuh selalu nampilin wallpaper yang berubah-ubah dan kadang ada iklannya. Jadi pastiin dimatiin kalau saya ya. Dan matiinnya tuh gampang ya caranya. Tinggal ditahan, terus klik more, ada bagian lock screen magazine. Nah, ini dimatiin, oke? Tapi kalau misalkan kalian suka sih, ya silakan aja dinyalain. Jadi ya wallpapernya tuh bakal berubah-berubah setiap dinyalain, kayak gitu. Kalau saya sih lebih prefer matiin aja. Lalu kalau misalkan kalian tuh pengen simple ya, matiin layar tuh gak usah mencet tombol power, gampang. Bisa pakai gestur, tinggal di double tap aja. Nah, kayak gini. Dan pastiin kalian nyalain ya, masuk ke home screen-nya, terus di more, dan nyalain bagian ini, double tap to turn on atau off screen, oke? Jadi kalau udah dinyalain, si layar HP bisa diketuk aja. Nah, mati nyala tuh gampang ya, tinggal diketuk aja kalau misalkan udah nyalain opsi tersebut, oke? Jadi umur tombol power juga bisa lebih panjang kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian tuh pengen ngubah shortcut di lock screen ya, kan di sini default tuh kamera, dan kalau di sini kalau digeser itu adalah Google Gemini-nya. Nah, kalau pengen diubah tentu bisa. Masih di bagian settingan home screen-nya, ada di bagian paling bawah di bagian lock screen, ada lock screen shortcut. Nah, di sini bisa diubah ya, apakah mau nyalain flashlight atau buat nge-scan QR. Di sini bisa diubah dengan enak, oke? Nah, bagian selanjutnya adalah notifikasi dan quick setting ya, atau bahas masalah bagian atasnya ini. Nah, kalau di Oppo Reno 13 ada namanya Live Alerts. Jadi kalau misalkan katakanlah saya nyetel Apple Music nih, terus puter lagu. Nah, di bagian atas di sini bakal muncul kayak Dynamic Island Apple gitu sih. Nah, gitu. Kalau misalkan pengen diatur gampang ya. Kalian tinggal masuk ke setting, terus ada di bagian notification and quick setting dan ada live alerts. Nah, di sini kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Kalau misalkan aplikasi Grab mendukung live alerts, terus tuh ada aplikasi music, ada timer suatu game, personal hotspot, di sini bisa diatur ya, muncul di live alerts di atas atau enggak. Dan sayangnya sih emang masih terbatas ya, ini aplikasi ojek online pun baru Grab. Kalau misalkan kalian tuh pengen seutuhnya mati, kalian di sini bisa di offin ya semuanya ya. Tapi kalau saya sih dinyalain ya, karena lumayan kepake juga sih walaupun nggak komplit semua aplikasinya. Nah, selanjutnya di bagian atasnya ya, di control centernya kan ini saya nyatu ya antara control center buat shortcut setting tertentu sama bagian notifikasi nyatu. Nah, kalau pengen misah kayak iOS atau kayak MIUI gampang. Masih di settingan notifikasi dan quick settingnya, ada di bagian quick setting dan nyalain split. Jadi nanti bagian kanan tuh bakal full nampilin quick setting, dan kalau geser ke kiri nampilin notifikasi aja. Jadi lebih rapih ya. Selanjutnya masih di bagian settingan notification dan quick setting, kita bisa mengatur icon apa aja yang bakal muncul di status bar di atas. Kalian bisa atur di bagian status bar. Nah, di sini ada status bar iconnya. Nanti kalau misalkan kalian tuh nyalain Bluetooth nih, terus gak pengen ada iconnya karena takutnya makan tempat, tinggal matiin aja gitu. Atau misalkan pengen nyalain real time network speednya berapa kbps. Nah, di sini bisa dinyalain dengan mudah ya di status bar icon, NFC, alarm, earphone dan sebagainya. Mau dinyalain atau dimatiin kita bisa bebas atur. Termasuk di bagian kirinya ya. Kan di sini bagian kanan tuh buat ngatur sistemnya ya. Nah, bagian kiri itu adalah aplikasi usernya. Bisa diubah di bagian notification icon. Kita bisa atur ya apakah pengen nunjukin suatu iconnya, atau cuman nomor aja, atau sama sekali gak nunjukin biar lebih clean ya. Bisa diubah dengan sesuai preferensi yang kita pengen. Termasuk tentunya ubah
icon baterai, apakah horizontal, vertikal, loop, atau malahan nggak pengen ngeliatin suatu icon baterainya, cuman nampilin persentasenya di sini bisa diubah dengan bebas. Lalu kalau misalkan pengen ubah si icon apa aja di quick setting ini, pengen misalkan ada NFC atau nggak ada NFC, gampang ya, tinggal tarik aja ya sampai muncul si icon status settingnya. Terus ada pensil di sini ya, tinggal diklik aja. Nah, di sini kita bisa edit ya. Apakah mau ilangin NFC, terus tuh mau nambahin QR code, di sini bisa kita atur dengan bebas. Oke. Bagian selanjutnya adalah wallpaper and style. Oke. Kita masuk ke setting, terus ada bagian wallpaper and style. Nah, di sini bisa atur dengan bebas masalah penampilan. Tentunya ada tema di sini. Temanya bisa di-download dengan bebas, dan yang saya suka ada Flux Themes. Jadi si Flux Theme ini tema bawaan dari Oppo, dan ada animasi dan gambar yang lumayan oke. Katakanlah yang kucing ini, kalau misalkan dinyalain, jadi antara animasi dan tampilan tuh lebih smooth ya. Kita coba. Nah, di sini kelihatan ya si Always On Display-nya nampilin tulisan ini, dan kalau di tap, nah movementnya tuh lebih smooth, lebih ngeblend sama si tampilan wallpapernya. Yang sayangnya sih masih terbatas ya si pilihan Flux Themes dari si Oppo-nya. Harusnya sih bakal diupdate ya dengan software update mendatang. Nah, selanjutnya bagian Always On Display. Tentunya bisa diatur di sini dengan bebas. Ada penampilannya tuh kayak gimana, sampai nyalanya tuh kapan, bisa diatur ya di display setting ya di sini ya. Mau nampilin baterai, notifikasi, atau apa aja, atau misalkan mau tampilnya tuh dari jam tertentu aja, bisa banget di sini. Atau pengen nampilinnya pas ada notifikasi pesan aja bisa. Nah, yang saya suka ada contextual info. Jadi di sini bisa nampilin musik playbacknya ya, kalau misalkan lagi nyetel musik nih. Jadi kita bisa tahu ya, musik apa yang lagi dipakai tanpa ngebuka si ponselnya. Terus live alerts juga di sini bisa sinkron ya. Kalau misalkan kita nyalain live alerts di Always On Display, kalau misalkan lagi mesen Grab nih, di sini bakal ada notifikasinya gitu. Di Always On Display-nya bakal ngasih tahu si drivernya udah sampai mana kayak gitu. Cukup kepake, namun sayangnya tetap ya masih terbatas untuk aplikasi tertentu aja. Kalau ojol cuman Grab aja sampai saat video ini dirilis. Nah, yang saya suka di Always On Display-nya tuh ada pilihan canvas. Jadi kita bisa bikin gambar tertentu dari foto kita dan muncullah siluet dari foto tersebut. Kita coba ya. Kita pilih canvas, terus ada coba tag foto langsung aja ya. Nah, ini ada foto saya. Langsung kita checklist, terus generate. Nah, nanti muncul siluet gambar saya. Tinggal di next aja, terus down, dan pilih apply. Jadi nanti si Always On Display-nya muncul siluet foto saya. Oke, mantap sih. Selanjutnya masih di wallpaper and style. Di sini kita bisa ubah font ya, ubah hurufnya pengen kayak gimana, apakah One Sans, Oppo Sans, atau mau download di tema yang udah disediain. Sayangnya emang banyak yang bayar sih, tapi ya itu sesuai pilihan kalian lah, mau yang bayar aja atau yang disediain sama Oppo-nya. Selanjutnya ada masalah tentu ganti icon. Nah, di sini kita bisa ubah ya sesuai keinginan kita. Iconnya tuh mau kayak gimana bentuknya, apakah pebble, material, atau shadow. Dan yang saya suka ada bagian custom, terus ada namanya. Nah, yang saya suka ada di bagian Adobe System Colors. Jadi kalau ini dinyalain, si iconnya tuh bisa nyesuaiin dengan warna wallpaper yang kita pakai. Namun sayangnya karena masih beta, jadi masih banyak aplikasi yang kalau diterapin tuh ya gak cocok, gak match gitu, karena si developernya gak nyesuaiin atau gak ngupdate dengan settingan yang ada di sini kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada color. Di sini kita bisa ngubah ya warna sistem, apakah mau warna yang kita pengen atau disediain sama sistemnya, atau wallpaper colors ya. Di sini nyambung ke bagian icon tema tadi. Kalau misalkan kita settingnya tuh di sini mau dominan warna yang udah match dengan warna di wallpaper ini gitu, jadi udah disediain. Apakah misalkan dominannya itu mau kuning, apakah dominannya itu mau biru dan sebagainya, bisa diubah dengan bebas di sini. Lalu masih di bagian wallpaper and style ada fingerprint animation. Nah, mau gimana animasi pas buka si fingerprintnya, mau bubble ataukah mau flare, sparks dan lain-lain. Selanjutnya ada edge lighting. Jadi kalau misalkan ada notifikasi pesan nih, takutnya ada icon tapi nggak kelihatan, bisa nyalain dengan edge lighting ini. Apakah si warnanya tuh mau biru ataukah mau merah, bisa diatur dengan bebas di sini. Selanjutnya yang terakhir, selanjutnya masih bahas penampilan. Ini ada 3 mode yang harus kalian ketahui ya. Pertama ada Zen mode.
Jadi ini berupa aplikasi ya, ini ada namanya ZenSpace. Nah, jadi kalau misalkan ini dinyalain, ini tuh mengubah penampilan si HP dan fungsinya menjadi sangat terbatas. Dan kalau dinyalain, ini bakal kepake kalau misalkan kalian tuh lagi meditasi atau misalkan lagi gak pengen diganggu pun bisa ya. Jadi ZenSpace ini sebenarnya diambil dari fiturnya OnePlus ya. Bisa disesuaikan, nah apakah mau dinyalain pas jam belajar atau misalkan buat saat bekerja atau tadi ya dipakai buat meditasi kayak gitu. Yang kedua ada Kids Mode, ada di setting. Terus ada di Accessibility and Convenience. Di bagian bawah, nah bakal ada Kids Mode. Di sini kalau dinyalain bisa menyesuaikan dengan apa yang kita pengen untuk membatasi anak kita buat main ponsel. Aplikasi apa aja yang pengen diakses tuh kita bisa pilih. Misalkan cuman pengen ngakses aja, let's say, misal ya, Genshin Impact aja. Tinggal next, terus waktunya berapa lama, misalkan cuma 15 menit aja. Nah, di bagian 3 ini bisa ngasih tahu juga masalah keamanannya ya. Ada viewing distance reminder-nya, kalau misalkan si ponsel tuh terlihat terlalu dekat oleh mata, ini bisa ngebantu. Terus tuh ngasih tahu misalkan posisi anak tuh gak bener, di sini juga bisa ngasih tahu juga ya di Kids Mode ini. Jadi kepake selain masalah biar anak tuh gak ke distract atau keganggu sama aplikasi yang privacy, buat kita juga bisa ngebantu masalah kesehatan kayak gitu. Dan terakhir selain buat anak-anak, ada juga buat orang tua. Ini bagian Simple Mode ya. Nah, jadi Simple Mode ini dipakai ya buat orang tua kita ya. Jadi kalau misalkan pengen dikasih ke orang tua, Simple Mode bakal kepake. Selain aplikasi si ikonnya tuh lebih besar, tulisan juga lebih besar ya. Dan quick setting juga bakal lebih besar juga ya. Jadi ngebantu banget. Oke, kalau misalkan pengen keluar, tinggal Simple Mode-nya di exit aja kayak gitu. Nah, selanjutnya ini bahas masalah multimedia nih. Kita ke bagian display and brightness dulu. Di bagian sini kita bisa ngatur tentunya dark mode atau light mode. Nah, di sini kita bisa atur ya si dark mode-nya, apakah pengen sunset to sunrise atau jam tertentu aja. Kalau saya sih sunset to sunrise ya, biar nyesuaiin malam dan siangnya. Selanjutnya, ada screen color mode. Di sini, walaupun pakai AMOLED ya, bisa menyesuaikan dengan preferensi kita. Apakah pengen vivid, dia pengen pop up banget, atau pengen yang saya suka gitu, natural. Jadi kalau misalkan kalian tuh suka ngedit video, ngedit gambar, dan sebagainya, pastiin nyalain mode natural ya, biar ya apa yang kita pengen tuh si warnanya bakal sesuai. Nah, selanjutnya ada eye comfort nih, dan sleep. Nah, di sini kalau dinyalain tuh bakal bikin mata kita tuh lebih adem ya, karena nyalain blue filter, dan tentunya bisa dinyalakan sesuai jadwal ya. Ini cukup kepake kalau misalkan kalian tuh lagi malam-malam dan gak pengen mata tuh cepet perih, ini bisa dinyalain ya si eye comfort ini. Tapi ya nanti si layar tuh bakal lebih kuning. Nah, selanjutnya kalau kalian tuh nyalain adaptive tone, nah ini tuh kayak true tone-nya Apple sih. Jadi si temperatur layar tuh bakal nyesuaiin dengan lingkungan sekitar, kadang cool, kadang warm, dan lainnya. Oke. Nah, selanjutnya yang menarik tentu ada O1 Ultra Vision Engine. Ini ada dua bagian ya. Yang pertama ada image sharpener. Kalau dinyalain, gambar yang ada di ponsel ini tuh bakal lebih tajam gitu. Ini dibantu oleh AI ya. Dan ini tuh kalian bisa lihat, fitur ini gak akan nyala kalau misalkan HP itu terlalu panas. Dan tentunya cuman support beberapa aplikasi aja. Termasuk ada video color boost. Ini juga sama kayak fitur yang tadi, kalau ini buat ningkatin kualitas warna dari suatu video ya. Yang sayangnya lagi-lagi ini nggak bisa nyala kalau misalkan HP itu terlalu panas. Dan kalau misalkan HP pun nggak panas, kalau fitur ini nyalain tuh lebih cepat panas, termasuk baterai lebih boros. Nah, selanjutnya bisa ngatur resolusi, yang sepertinya ini nggak semua Oppo atau Realme ada ini ya. Ada bagian screen resolution. Di sini kalau misalkan kita nyalain standar, si resolusinya cuma 1080p dan baterai itu lebih awet. Tapi kalau misalkan nyalain yang high, lebih detail tapi baterai itu lebih boros. Kalau saya sih lebih suka yang standar aja ya, karena nggak terlalu bisa bedain sih antara standar dan high di sebuah layar yang kecil kayak gini, nggak kayak layar laptop. Nah, selanjutnya ada screen refresh rate. Kalau auto select tentu bakal nyesuaiin dengan kapasitas kemampuan aplikasi yang ada. Kalau misalkan katakanlah YouTube cuma 60 fps, terus tuh misalkan Instagram 120 fps dan lainnya. Kalau misalkan pengen dipaksa bisa pilih high.
Jadi semua aplikasi itu bakal dipaksa 120 Hz. Namun secara praktiknya sih sebenarnya kalau misalkan aplikasinya tuh gak support 120 Hz ya bakal pindah juga sih ke 60 Hz ya. Jadi daripada bingung milih yang standar atau high ya udah auto select aja pastiin ya. Nah, selanjutnya di bagian setting masuk ke sound and vibration. Nah, di sini untuk ponsel-ponsel Oppo yang punya feedback getar yang nyaman ya, punya O-haptics, intensitas vibration-nya tuh bisa diatur dengan bebas dan sangat nyaman. Kalau misalkan biasanya Oppo atau yang Realme yang murah gak bisa diatur dengan bebas ya si vibration-nya. Kalau misalkan gak pelan banget, ya kasar banget gitu, kayak gitu. Nah, lalu yang saya suka ada volume button function. Ini bisa ngubah fungsi utama volume itu untuk apa? Apakah untuk ngubah suara ringtone atau ngubah utamanya tuh media volume ya. Kalau saya sih lebih suka ringtone volume ya. Nah, selanjutnya digeser ke bawah bakal nemu clear voice. Kalau ini dinyalain bisa meminimalisir noise waktu lagi nelpon ya. Ini support buat nelpon biasa, WhatsApp, apakah PUBG Mobile atau Meet dan Instagram. Cukup kepake kalau misalkan lagi di luar dan nggak pengen keganggu dengan background noise. Terus yang saya suka ada hollow audio. Ini secara teori kayak spatial audionya Apple. Jadi kalau misalkan pakai headset atau earphone yang mendukung, kalau nyalain ini tuh, misalkan nih ada suara notifikasi, itu bakal terpisah dari suara ngegame atau muter musik. Jadi kalau misalkan lagi ini nih, ada ilustrasinya ya. Ini orangnya, terus kalau misalkan notifikasi, ada depannya nih suaranya. Tapi kalau misalkan muter musik, ternyata ada di sebelah kanan telinga. Kayak gitu, cukup menarik sih. Ini bisa dipraktekin kalau kalian langsung ya. Kalau dijelasin di video agak susah sih. Yang pasti intinya memisahkan arah ya, di mana suara video, di mana suara notifikasi, supaya seperti mengelilingi kita. Nggak cuman di telinga doang gitu. Kayak gitulah. Nah, selanjutnya tentunya walaupun ini Oppo Reno 13 yang harganya jutaan, masih ada iklan ya. Dan harus dimatiin juga. Pertama, matiinnya ada di aplikasi marketnya Oppo ya. Di sini. Di aplikasi marketnya masuk ke bagian ini yang saya, terus ke setting. Nah, auto update apps-nya pastiin matiin ya. Biarin auto update-nya buat Play Store aja. Terus ada notification alert-nya dimatiin karena supaya gak nampilin atau ngasih tahu aplikasi iklan lewat status bar. Selanjutnya, hot apps and hot game juga dimatiin ya supaya gak nampilin shortcut aplikasi hot app dan hot game di home screen ya. Yang mana ya? Hot apps, hot game. Supaya dihilangin ya karena ini nggak bisa di uninstall. Jadi ya ini dimatiin. Udah kayak gitu. Jadi nanti si app market gak akan ganggu kita ya. Nah, kalau keluar tinggal pilih no exit aja. Nah, terus kalau misalkan pakai global search nih, pasti muncul iklan juga. Kayak misalkan saya ketik ibu nih. Nah, di sini bakal muncul rekomendasi aplikasi, suruh download aplikasi yang ada di App Store. App Store-nya Oppo dan ini cukup ganggu. Kita harus matiin. Nah, di global search-nya ada bagian setting-nya. Nah, di sini ada bagian setting-nya di atas ya. Tinggal diklik aja. Nah, terus di homepage manajemennya matiin top apps, terus banner recommendation, terus trending-nya dimatiin. Oke. Kalau udah sebenarnya masih muncul ya kalau kita tadi ya ketik ibu. Nah, masih muncul. Cara selanjutnya di clear data ya. Ini kan kita lagi buka global search ya. Ini lagi nyari sesuatu, tinggal digeser ke atas. Terus ini di global search-nya klik titik 3 ini, terus di app info dan di bagian storage usage, terus clear data ya. Nah, jadi udah ke clear iklan-iklan yang udah sempat ke download sebelum kita nyalain settingan tadi ya. Jadi kalau misalkan nyariin global search nih, kita coba ketik lagi ibu. Nah, akan muncul ya rekomendasi aplikasi iklan ya. Jadi munculnya di sini aja, oke? Dan kita harus nyalain ulang juga ya di permission-nya buat kontak, kalender, dan storage-nya supaya bisa tadi nyari kontak, nyari file dan sebagainya bisa lewat global search, oke? Nah, selanjutnya hapus pinjol FinEasy ya. Ini saya udah hapus ya, karena itu pinjol yang lumayan kontroversial. Sampai Oppo dan Realme itu minta maaf. Sampai juga sebenarnya situs FinEasy-nya tuh sempat di take down ya, karena ada beberapa kasus ya. Ini aplikasi pinjol, kalau nggak salah tuh dari Thailand ya. Kalian mending hapus sih, walaupun nggak pakai ya. Karena katanya sih ada pelanggaran privasi gitu, oke? Terus matiin juga iklan di aplikasi browser bawaan Oppo, yaitu internet. Nah, buka internet, terus bagian menu, terus klik setting,
Lalu ada di bagian news notification. Ini dimatiin ya, supaya gak ngasih tahu atau nampilin notifikasi berita waktu kita gak buka aplikasi ini. Oke? Jadi kalau saya sih cukup ganggu ya kalau misalkan ngasih notifikasi berita yang sebenarnya nggak sesuai preferensi saya. Berita-berita lewat aplikasi bawaan tuh banyaknya yang gosip, yang nggak saya suka lah gitu. Nah selanjutnya di bagian multitasking and gesture. Nah kalau misalkan kalian tuh lagi multitasking nih, tuh kan aplikasinya kebuka banyak ya. Terus katakanlah bagian WhatsApp pas di multitasking tuh mau di blur ya, biar orang tuh nggak tahu, gampang. Tinggal klik titik 3 di atas, terus ada hide content. Nah jadi pas multitasking si WA bisnis tuh gak akan kelihatan gitu, karena takutnya kan diintip ya sama orang lain gitu. Nah selanjutnya bisa floating windows, oke? Pastiin masuk ke accessibility and convenience, terus ada di sini bagian floating windows ya. Di sini ada tutorialnya dan bisa saya praktekkan nih. Jadi kalau misalkan lagi multitasking nih, misalkan saya lagi buka Google Chrome, terus pengen aplikasinya tuh lebih kecil, pengen mudah diaksesnya sambil ngetik di notes. Jadi ya kita multitasking, nah terus geser bagian atas ada nih di bagian kanan ke floating windows. Jadi si aplikasi Chrome tuh bakal lebih kecil ya. Nah ukuran tuh bakal mini kayak gini. Jadi aplikasinya bisa dibuka kalau kita sambil buka aplikasi notes kayak gitu. Misalkan buka Google Keep. Nah jadi aplikasinya kecil kayak gini. Nah oke, bisa ngetik sambil gini sambil buka Chrome dengan ukuran yang mini. Atau juga tentunya bisa split screen. Kalau split screen tinggal geser 3 jari ke atas. Nah ini udah ke atas, terus pilih aplikasi yang kedua lainnya. Katakanlah message. Nah kayak gitu, jadi buka Google Keep sama buka SMS secara bersamaan ya. Dan bisa diubah juga mana yang di atas, mana yang di bawah. Kayak gitu. Juga ada smart sidebar. Jadi kalau misalkan ini digeser, nah kita bisa buka aplikasi tertentunya juga gitu. Katakanlah sambil buka SMS, atau juga bisa ngakses fitur lain kayak screenshot atau screen recording, dan bisa diakses di bagian smart sidebar ini. Oke. Nah lalu yang selanjutnya ada namanya file doc ya. Ini misalkan saya lagi buka file manager nih, mau ngirim gambar ke WhatsApp atau ke Gmail, gampang ya. Kita tinggal tahan aja si filenya. Nah nanti geser ada notif save to file doc di sini, tinggal geser aja. Ini geser, terus ini juga digeser, ini digeser. Nah jadi si file doc ini punya 3 gambar dan kita mau kirim, misalkan mau kirim lewat Gmail nih, gampang. Jadi tinggal compose, nanti tinggal kita geser. Nah si file docnya tinggal di drag aja kayak gitu, set. Nah mudah kan kayak gitu. Ini bisa dilakukan di semua aplikasi, mau Gmail, SMS, WhatsApp dan lainnya, dan ditampung di file doc ini. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini tentunya ada screenshot 3 jari ya, tinggal di screenshot 3 jari, di swipe ke bawah. Lalu ada juga screenshot sebagian, jadi tinggal 3 jari, terus ditahan. Nah, nanti bakal nge-screenshot bagian tertentu yang kita mau, kayak gitu. Oke. Lalu selanjutnya masuk ke bagian setting, terus accessibility and convenience. Di sini nemu ada namanya one-handed mode. Ini bisa dinyalain ya, jadi lebih mudah dijangkau si layar dengan cara menarik gestur di bawah kayak gini. Set, kok ini pasti nyalain ya. Tinggal diakses ke bawah, geser ke bawah. Nah, jadi si layar tuh turun ke bawah dan bakal lebih mudah diakses ya. Jadi kalau misalkan pengen keluar, tinggal klik aja yang ini. Oke, tinggal geser. Set. Nah, jadi lebih mudah diaksesnya ya. Kalau misalkan si layar HP tuh terlalu besar, kayak gitu. Terus di bawahnya ada glove mode. Ini cukup dinyalain kalau lagi genting aja, karena kalau dinyalain terus baterai itu bakal lebih boros ya. Kalau lagi di motor atau misalkan lagi kerja terus pakai sarung tangan, bisa nyalain glove mode supaya layar tuh tetap sensitif walaupun kita pakai sarung tangan. Lalu di bawahnya ada gesture and motion, ada screen of gesture. Nah di sini kalau misalkan dinyalain ada berbagai gestur kalau misalkan si layar HP itu lagi mati. Misalkan ini kalau gambar huruf A bakal ngeluncurin kalkulator katanya. Atau misalkan huruf A tuh bakal buka suatu aplikasi, bisa. Kita coba ya nyalain. Jadi kalau misalkan layar HP itu mati, terus kita ketik huruf A, nah bakal buka kalkulator. Nah kayak gitu. Oke. Nah lalu selanjutnya masih di bagian gesture and motion, ada
pilihan turn on atau off flashlight dengan tombol volume. Kalau dinyalain, kalau layar HP mati, kita tinggal pencet volume bawah yang lama dan si flashlight bakal nyala kayak gitu. Kalau matiin juga tinggal tekan tombol volume aja yang lama, yang bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya ada air gesture ya. Ini buat kibas-kibas layar sih, yang dimana saya nggak suka ya. Tapi ya kalian bisa cobalah. Kalau misalkan ya pengen nge-scroll-scroll dengan mengibas-ngibas layar kayak gini, tapi cuman dukung beberapa aplikasi ya, kayak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Jadi nggak semua aplikasi. Kalau saya sih nggak suka ya, jadi matiin aja sih kalau saya. Lalu bagian bawahnya nih, ada beberapa gestur yang bantu kita buat nerima atau nolak telepon. Kalau misalkan nyalain lift to ear nih, jadi kalau misalkan ada telepon dan nyalain opsi ini, kita tinggal ambil aja si ponselnya, si telepon tuh bakal keangkat kayak gitu. Nah yang ini, kalau misalkan ada telepon terus si ponsel tuh dibalik, si telepon tuh bakal berhenti berdering gitu, kayak gitu. Oke. Atau juga ini ada pilihan raise to wake. Ini bukan sangkut pautnya sama telepon ya. Kalau misalkan dinyalain, jadi kalau misalkan kita ngangkat HP, bakal nyala. Nah, kayak gitu ya. Pilihan buat yang nggak mau double tap to turn on. Nah, lalu selanjutnya ada bagian assistive ball. Ini kayak assistive touch-nya si Apple. Jadi, buat atur berbagai gestur dan berbagai shortcut yang dimuat dalam bola virtual di sini. Kayak gitu. Kalian bisa atur di bagian assistive ball. Selanjutnya ada quick launch. Jadi, kalau misalkan kita pakai fingerprint nih, terus nyalain fitur ini, dan kita bisa ngaktifin shortcut-shortcut yang ada. Misalkan nih, ini kan ada aplikasi Notes ya, si defaultnya. Terus saya nyalain katakanlah aplikasi Apple Music. Jadi kalau misalkan buka layar, terus digeser ke atas, nah langsung buka Apple Music gitu. Jadi masuk ke suatu aplikasi shortcut pas jari kita masih di layar. Yang simple tapi masih ada yang belum tahu, kita masuk ke setting, terus bagian system and update, terus sistem navigation, mau gestur kayak saya atau pakai tombol yang udah lama dipakai di Android ya, 3 tombol, takutnya ada yang nggak suka gestur kayak gitu. Oke, ada di bagian sini, sistem navigation. Nah, bagian selanjutnya manajemen berkas, aplikasi dan privasi nih. Kita masuk ke setting, terus bagian aplikasi bakal nemu app cloner. Ini buat ngeduplikasi aplikasi. Selain support buat aplikasi sosial media, juga support lainnya ya, kayak Apple Music, terus ada game juga bisa support gitu. Yang sayangnya, kalau aplikasinya tuh terdaftar di other apps ini, biasanya ada suatu kekurangan sih. Entah performanya kurang, atau baterai boros, dan lainnya. Lalu balik ke setting, masuk ke security and privacy. Di sini kita bakal nemu, nah, app lock. Ini buat ngunci aplikasi ya. Ngunci aplikasi supaya orang-orang tuh gak mudah buat akses aplikasi yang nggak pengen dibuka, terus juga bisa nyembunyiin aplikasi ya. Kalau misalkan nggak mau orang lain lihat, kita bisa nyalain hide apps ini, dan untuk aplikasi tertentu tentunya ya. Dan yang saya suka ada private save ya. Jadi private save ini buat nyimpen berbagai audio, dokumen, dan file lainnya supaya dikunci ya, nggak mudah diakses. Nah selanjutnya, di lock screen pastiin kalian matiin buat ngakses quick setting di atas ya. Karena kalau misalkan quick setting nyala, terus katakanlah ponsel tuh dicuri ya, si pencuri bisa ngaktifin airplane mode supaya ya jaringan internetnya mati. Atau misalkan nggak sengaja connect wifi tertentu, kalau nyalain si airplane mode kan nggak bisa akses internet ya. Jadi amannya si quick setting dimatiin. Nah, gimana cara matiinnya? Ada di bagian setting ya. Terus masuk ke bagian notification and quick setting. Terus di quick setting, allow quick setting on lock screen-nya matiin kayak gini ya. Karena ya tadi ya kalau kita nyalain, terus nih si ponsel tuh katakanlah masih kekunci, si pencuri bisa nyalain dengan bebas atau matiin dengan bebas, airplane mode, wifi, bluetooth, tanpa lock screen-nya kebuka ya. Jadi lebih baik ini dimatiin. Terus balik lagi ke bagian security and privacy, masuk ke device finder. Nah, find your offline device-nya pastiin nyalain ya. Dengan nyalain ini ya, with networks in all areas, si HP itu bakal bisa ditemuin kalau misalkan dicuri walaupun internet tuh mati. Kayak gitu ya, ini bisa kita manfaatkan. Oke, selanjutnya masuk ke sistem cloner. Ini kepake, ini tuh kayak dual space-nya Xiaomi. Jadi kalau misalkan dinyalain, bisa memisahkan antara
space kerjaan dan space pribadi ya. Suka dipinjem si ponselnya, gak pengen suatu kontak dokumen pribadi itu diakses oleh orang lain, kita bisa nyalain si sistem cloner ini. Oke, kita coba nyalain ya. Ini pindah ke workspace yang lain ya. Jadi si dokumen atau misalkan si file-file dan lainnya tuh terpisah, oke, dari workspace utama saya. Kalau misalkan pengen keluar, masuk ke setting, terus security and privacy, di sistem cloner, back to main system. Bakal balik lagi ke sistem utama yang dimana udah ada file-file dan aplikasi pribadi saya. Kayak gitu ya. Gak akan kecampur. Nah, kalau ini fiturnya dari si Oppo-nya, si ColorOS-nya. Ada juga fitur yang sejenis dari Google, dari Android bawaannya, yaitu multi-user. Jadi tarik status bar, nah bakal ada di bagian ini, icon sebelah setting. Kalau diklik, bisa switch user. Apakah mau nambah beberapa user di sini bisa ya, misalkan adik, kakak, dan sebagainya, misalkan ya. Nah, ini lagi bikin dulu ya, creating dulu. Oke, setup. Nah, di sini tinggal next. Jadi ini kayak setting ponsel baru lagi ya, pas bikin user baru. Yang dimana lagi-lagi konsepnya sama kayak sistem cloner tadi. Ini juga bakal kepake ya, kalau misalkan kalian tuh di sekolah lagi ada razia nih, nggak pengen reset pabrik karena ada file yang nggak pengen diketemuin sama guru, atau file tertentu yang nggak mau ditemuin sama bos kalian bisa pakai multi-user atau sistem cloner tadi ya, supaya ya mengelabui lah ya dalam tanda kutip, kayak gitu. Atau juga ya secara real penggunaannya, kalau si ponsel tuh sering dipinjam sama adik, atau misalkan dia sering dipinjam sama orang tua, nggak pengen file kita berantakan, ini tuh sangat kepake ya. Jadi bukan gimmick. Dengan catatan tentunya ya, nanti si storage kita tuh bakal lebih kemakan ya, karena ada beberapa workspace, nggak cuman workspace utama aja. Oke, tinggal next. Nanti jatuhnya ini kayak ponsel yang baru di reset pabrik, padahal bukan. Usernya yang berbeda. Kalau misalkan pengen pindah, tinggal pindah aja ya si usernya. Tinggal klik ini ke admin. Kayak gitu, switch. Oke, mantap. Ada juga namanya repair mode. Masuk ke bagian system and update, ada repair mode. Nah, ini bisa dinyalain kalau misalkan kalian tuh si ponselnya ada kerusakan tapi masih bisa nyala kayak gini. Dan kalau dinyalain nanti si tukang servisnya, entahkah itu servis resmi Oppo atau servis resmi yang lainnya, nggak bisa lihat atau akses sama sekali file atau aplikasi yang ada di sini. Karena kalau ini dinyalain, bakal sistemnya kayak workspace yang beda aja gitu. Tapi bedanya dengan multi-user atau sistem cloner, si repair mode ini nggak disimpan di storage gitu. Nggak makan storage, karena si repair mode ini hanya sesaat dan hilang begitu aja kalau misalkan kita tuh udah exit gitu. Ini penting kalau sekali lagi nggak mau akses filenya tuh mudah dilihat atau diintip sama tukang servis. Lalu masih di setting, accessibility and convenience. Loncat ke bagian bawah, ada nemu ini retouch appearance in video calls. Kalau ini nyalain ya tentunya bisa ubah muka kita menjadi lebih cantik waktu video call, yang sayangnya cuman dukung WhatsApp aja untuk saat ini. Lalu kalau misalkan kalian tuh suka nyalain atau colokin OTG ya, flash disk ke ponsel, kalau dicolokin langsung nggak akan langsung kedetek ya. Pastiin nyalain sistem OTG-nya. Masuk di bagian accessibility and convenience. Di paling bawah ada OTG connection. Bakal nyala si aksesnya selama 10 menit ya. Karena ini masalah keamanan. Takutnya kan kalau misalkan ini nyala terus tuh ada flash disk yang isinya virus, pas dicolokin langsung masuk kan bahaya ya. Jadi emang amannya tuh ada on off-nya ya buat OTG connection ini. Nah, lalu bagian AI-nya nih, sayangnya sampai video ini dirilis, si AI-nya tuh di settingannya nggak ada tempatnya gitu, nggak disimpan kayak Samsung atau kayak Xiaomi. AI-nya tuh disimpan di setting di sini, nggak ada gitu sayangnya. Jadi si AI-nya tuh udah diterapin di smart sidebar. Jadi bakal muncul kalau misalkan aplikasi yang dibuka tuh ngedukung buat akses AI. Katakanlah saya mau buka ini nih situs GSM Arena. Terus nemu artikel nih tentang ini Asus NUC 14 Pro AI, bahasa Inggris bla terlalu panjang, tinggal buka sidebar. Nah, di smart function kita bakal nemu AI summary. Di sini si AI bakal ngerangkum tulisan yang ada di GSM Arena ini. Oke, jadi lebih mudah kayak gitu. Tempat yang sama di smart function ada AI speak juga, jadi ya sesuai tulisannya, ini si dokumen tuh bakal dibaca ya sama AI. Bisa suara perempuan atau laki-laki, dan speednya pun bisa diatur dengan mudah.
Ini bisa bantu kalau misalkan ada teman kita yang nggak bisa baca gitu. Jadi dibacain sama si AI-nya. Lalu ada AI writer juga. Saya buka Instagram, oke. Terus saya tuh mau posting suatu foto, suatu posting feed ya. Misalkan ini, saya next. Dan bingung captionnya gimana, AI-nya bisa bantu ya. Tinggal tarik aja si smart sidebar. Terus ada AI writer. Nah, di sini tinggal bilang aja misalkan tulis caption yang menarik, terus generate aja, oke? Nah, si AI-nya cukup mudah ya dan bisa menganalisa si gambar yang pengen saya posting. Tuh, tulisannya atas ransel unik banget nih. Nah, gambar Sonic, tulisan Obama, dan Harry Potter di atasnya. Kira-kira siapa pemilik tas ajaib ini ya? Mantep banget kan? Jadi cukup kepake kalau misalkan kalian tuh bingung mau nulis apa. Dan tentunya bisa diubah juga apakah mau kasual, banyak emoji, artistik, dan lainnya. Oke, mantap nih. Si AI Writer juga bisa dipakai kalau misalkan mau balas standar ya, mau balas SMS atau misalkan email, bisa kepake. Mantap sih, saya suka. Lalu ada juga Screen Translate. Ini masih buka situs GSM Arena, buka Smart Sidebar, ada Screen Translate. Oke, ini bisa nge-translate tulisan yang ada di gambar ini. Oke, yang sayangnya ini manfaatin Google Lens sih sebenarnya ya. Cuman ya cukup kepake dengan mudah ya. Tinggal ngakses si Smart Function, terus ada di Screen Translate. Ada juga Voice Translate. Tinggal buka Voice Recorder. Jadi Voice Translate ini sesuai namanya bisa ngubah suara menjadi tulisan. Oke, kita coba. Yang harusnya sih akurat ya, harusnya karena kan ponselnya cukup mahal. Oke. Nah, terus kita coba recording summarize ya. Spanish. Nah, ada Indonesia ternyata. Tinggal translate. Nah, ini lagi di generate ya. Nah, tersimpan di aplikasi Notes. Nah, di sini pengujian akurasi fitur transkripsi suara di teks Oppo. Woi, mantap sih ya. Bisa tulisannya cukup rapi juga. Oke, ini jadi cukup kepake sih, bukan gimmick ya. Selanjutnya ada fitur AI Link Boost. Jadi fitur ini tuh udah ada dari sananya ya, gak usah disetting. Jadi AI-nya tuh lebih meningkatkan kualitas sinyal. Gitu sih secara teori. Kan kalian tahu ya, sinyal di HP-HP Oppo, Realme, atau BBK Electronics tuh udah oke sih. Nah, ditambah AI-nya tuh bakal meningkatkan kualitas sinyalnya sih. Jadi bakal gila kan. Dan ini kita gak usah perlu setting di mana si AI Link Boost ini, asalkan si chipsetnya tuh udah dukung AI, ada NPU-nya, secara teori AI Link Boost-nya ini bakal bekerja dengan baik sih. Lalu yang saya suka ada di AI Studio, ada ngubah suatu foto di AI Reimage ya, dan bisa ngubah gambarnya tuh jadi ala Ghibli gitu. Kita coba ya, ini ada foto saya, kita coba generate diubah jadi ala Ghibli. Nah, oke. Emang kadang sih hasilnya berantakan ya, tapi overall ya 70-80% ya cukup rapih sih. Saya suka ini. Lalu masuk ke aplikasi fotonya si Oppo ya. Ada fitur namanya Edit, kita masuk. Terus ada AI Editor. Di sini ada fitur-fitur AI yang cukup kepake. Kayak AI Eraser buat ngehapus background, terus buat ngehapus suatu gambar yang kurang fokus, sampai bisa najemin suatu gambar ya dengan 4K clarity ini. Jadi kalau misalkan ada foto-foto jadul, bisa ditajamkan secara software memanfaatkan AI ya. Dan ini cukup kepake sih. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Notes-nya si ColorOS karena ada AI-nya juga. Jadi ini misalnya saya udah nulis suatu tulisan ya, di copy paste dari situsnya GSM Arena. Nah, kalau misalkan udah diklik, terus tuh di sini di pojok kiri bawah ada logo yang ini, diklik aja dan ada namanya format. Nah, format ini bakal ngerapihin tulisan yang udah kita tulis ya. Misalkan judulnya menjadi lebih bold, terus tuh nanti si poin-poin pentingnya juga lebih di bold, membuat si format tulisan tuh menjadi lebih rapih gitu. Tulis prosesornya, RAM-nya, kamera, baterainya, sebagainya tuh lebih jelas gitu kan, dibanding ditulis sebelumnya tuh dalam paragraf. Nah, kalau misalkan si AI-nya dirapihkan dalam bentuk tulisan seperti ini, kayak gitu ya misalnya. Bagian berikutnya lebih menarik ya, ini ada clean up, polish, dan continue writing. Ini tuh merubah kontennya ya. Yang sebelumnya tuh hanya format tulisannya saja, ini udah mulai bahas ke isinya. Kayak clean up tuh lebih
menyingkatkan ya atau summarize si tulisan menjadi lebih padat ya agar lebih mudah dibaca. Dan ada juga masalah kalau si polish ini menambahkan gaya tulisan tuh berbeda, dipoles gitu ya sesuai namanya. Dan yang paling saya suka adalah continue writing. Ini saya udah nulis tulisan singkat ya. Suatu hari ada seekor musang sedang makan di padang rumput, tapi tiba-tiba datang seekor serigala. Nah, misalkan itu saya tuh udah nulis skrip kayak gini dan stuck. Nulis kelanjutnya tuh gimana? Nah, ini menarik ya. Si continue writing tuh sesuai namanya bakal melanjutkan apa yang kita tulis sebelumnya. Nih, kita coba ya. Kan sebelumnya bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia. Nah, dia tuh bakal melanjutkan dan cukup nyambung dibandingkan kata-kata ya, atau tulisan yang udah saya tulis sebelumnya. Ditulis di sini tuh cukup bagus. Juga ada beberapa kata yang beda-beda gitu kalau misalkan kita tuh coba di generate lagi. Ini sangat menarik sih. Dan yang lebih bahaya sih continue writing ini tuh bisa menjawab berbagai pertanyaan pelajaran sekolah kalau misalkan anak kalian tuh males. Nah, misalkan ini nih, saya udah nulis ya soal kimia yang saya kutip di Google, dan si continue writing itu ternyata bisa menjawab soal kimia ini. Kita coba continue writing ya. Nah, ini kan nanya ya, ada berapa sih protonnya? Dan protonnya tuh dijawab ada 11 proton. Dan gak cuman jawab si 11 proton aja, tapi dijelaskan juga wah bla 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 blanya. Jadi gak langsung jawab kayak misalkan kita nyari jawaban di Google. Kalau misalkan emang muridnya tuh bener-bener belajar ya, ini tuh bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau misalkan muridnya menyalahgunakan tuh ini malah dijadikan ajang buat cari jawaban gitu aja gitu, tanpa memaknai isinya tuh gimana dan buat apa. Entah malah dipakainya tuh pas ulangan atau hal lainnya yang harusnya tuh gak perlu gitu. Jadi harus hati-hati juga sih pakai AI ini untuk siswa atau anak kita. Oke, nah di AI notes selanjutnya di bagian bawahnya ada elaborate dan shorten. Ini elaborate tuh untuk mengembangkan apa yang udah kita tulis gitu kan, ini terlalunya lebih singkat, dan si elaborate ini bisa membuatnya lebih panjang gitu. Dan kalau shorten ini untuk menyingkatkan tulisan yang udah kita tulis. Pas saya coba sih gak beda jauh ya sama si clean up. Cuman ada beberapa sedikit perbedaan aja sih. Yang jelas si shorten ini lebih singkat dibandingkan clean up. Dan yang bagian terakhir ada formal dan casual ya. Ini mengubah gaya bahasanya menjadi lebih formal. Nah kayak gini kan, pada suatu hari, seekor musang sedang bla. Ataukah pengen kalau misalkan lebih kasual, si seekor musang lagi asyik nih tuh makan di padang rumput, ada serigala datang, nah kan jadi lebih kasual gitu. Jadi ini AI cukup bantu sih, atau juga bisa bikin agak males sih, jadi ya hati-hati aja. Nah selanjutnya ada voice translate. Jadi ini ya kayak interpreter ya, penerjemah kayak Google Translate, tapi bawaannya ColorOS dan memanfaatkan AI ya. Tentunya bahasanya cukup terbatas ya, belum luas, cuman ya bahasa-bahasa yang terkenal aja kayak Inggris, Jepang, China, Itali, Prancis dan lainnya gitu. Gak semua bahasa ada, dan ada bahasa belum ada bahasa Indonesia kalau usah ya. Oh ada bahasa Indonesia, oke. Jadi ini kalian bisa pakai kalau misalkan pengen memanfaatkan AI-nya dan bosen sama Google Translate, kalian bisa coba ya. Selanjutnya tentu ada circle to search ya, yang dulu awalnya eksklusif untuk Samsung, sekarang di Oppo juga ada ya. Tinggal melingkari dan nanti muncul gambar yang kita pengen gitu dari apa yang udah kita lingkarin sebelumnya, kayak gitu. Cukup kepakai sih ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke masalah section aplikasi bawaan ya. Kita masuk ke galeri aplikasi dari si ColorOS, yaitu si Photos. Di aplikasi Photos ini di bagian edit ada namanya retouch ya. Tentunya ini kayak beauty mode-nya kalau misalkan kalian lebih pengen cantik dan lupa untuk menyalakannya waktu lagi take foto pakai kamera ponsel ini gitu. Gimana skin tone-nya, skin warnanya tuh gimana dan sebagainya. Dan yang menarik juga ada pixelate. Jadi misalkan kalian tuh mau ngirim gambar yang let's see kayak ini, mau ngirim gambar ini ya, tapi ada hal yang mau disensor. Oke, si pixelate ini bisa bantu.
ya. Jadi untuk menyamarkan tulisan tertentu, nah gitu kan. Ini cukup kepake kan. Kalau misalkan kalian nggak mau nge-crop, si pixelet ini bisa dimanfaatkan. Termasuk ada watermark. Misalkan nih, ini kan si fotonya udah diambil sama Oppo Reno saya dan lupa pengen naruh watermark. Bisa ya, supaya nandain fotonya itu diambil pakai si ponsel saya. Watermark itu kayak gimana? Di sini bisa dipilih gitu. Misalkan kalau di foto tuh lupa pakai watermark. Lalu selanjutnya kita buka kalkulator dari si ColorOS. Gak cuma ngitung aja, tapi juga ada berbagai fungsi menarik lainnya kayak scientific ya, dan juga ada bisa tool-tool lainnya kayak ngitung mata uang, berat, terus tuh tekanan, power dan lainnya gitu. Hal-hal fisika dan aspek lainnya. Oke. Lalu selanjutnya ada yang saya suka adalah aplikasi dokumen. Ini bawaan dari Oppo ini, si Oppo Reno 13. Kayaknya di Oppo atau Realme lain juga ada sih. Nah, jadi si dokumen ini, nah di sini di atas ada fungsi menarik ya. Ada summarize dokumen. Ini tuh bisa merangkum suatu dokumen ya. Kita buka salah satu. Nah, kita buka ini ya. Ini jurnal ilmiah yang cukup panjang. Pas buka dokumen ini di bagian bawahnya ada AI Assistant for Document, ada summary. Nah, ini si dokumennya atau si jurnalnya cukup panjang, tapi bisa membantu untuk menyingkatkan isi jurnalnya supaya kita tuh lebih mudah dibaca ya. Oke, jadi cukup menarik memanfaatkan AI-nya juga ya ini. Nah, selanjutnya, selain ada menyingkatkan atau merangkum sebuah dokumen, bisa mentranslate dokumen. Yang sayangnya dokumen yang dibuka tuh baru bisa formatnya doc ya, nggak bisa PDF. Ya, jadi kayak ini udah ngedetek ya si bahasa awalnya apakah Inggris, Thailand dan sebagainya. Kita lihat ini bahasa Inggris. Kita mau translate ke bahasa Indonesia. Oke, ini memanfaatkan AI juga ya. Nah, jadi langsung ditranslate ya si dokumennya. Nah, oke. Lalu kalau misalkan udah nulis dokumen, dan sebagainya, dan pengen di-convert menjadi PDF, si fitur dokumen ini bisa bantu ya. Jadi dari PPT ke PDF atau dari XLX ke PDF dan sebagainya bisa di-convert pakai aplikasi ini ya. Lalu selanjutnya fitur aplikasi bawaan lainnya adalah remote. Nah, jadi kalau misalkan si Oppo atau Realme kalian tuh punya IR Blaster, ada aplikasi IR Remote, ini bisa manfaatin buat ya ngubah si ponselnya jadi remote ya, entah ke remote AC, STB dan sebagainya. Dan ingat ya, IR Remote ini cuman bakal bisa dipakai kalau ada infrarednya si ponselnya. Kalau nggak ada infrarednya, walaupun kalian tuh download di Google, ini nggak akan bisa dipakai. Oke, jadi ini manfaatin hardware. Lalu selanjutnya fitur SMS nih. Ini sayangnya SMS-nya ada dua ya. Ada message dari Google dan message dari si ColorOS-nya. Kalian harus pilih ya, mau yang mana. Tapi saya saranin pakai SMS aplikasi dari Google karena ada fitur RCS. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke aplikasi SMS-nya Google, masuk ke settingnya ya. Nah, di message settingnya ada RCS Chats. Ini kayak iMessage-nya Google ya. Singkatnya si RCS ini tuh kayak fitur iMessage-nya dari Google antar Android itu bisa dipakai dan harus ada SIM card-nya ya. Memanfaatkan internet tentunya. Dan kalau pakai RCS ini ya isi teks atau SMS kalian tuh bakal lebih kaya sih. Bakal lebih panjang dan ya gak manfaatin pulsa gitu. Bisa dipakai antar nomor kalau misalkan udah di-save dan si nomornya tuh udah diaktifin RCS-nya. Tentu pakai juga aplikasi message dari Google ya, si RCS ini gitu. Nah, aplikasi message dari Google ini juga ada namanya fitur pairing. Lalu di bagian sini ada namanya device pairing. Di sini kita tuh bisa membuka aplikasi SMS di laptop atau di PC dengan pairing pakai QR code ya. Kalau di WhatsApp tuh menghubungkan WhatsApp aplikasi di ponsel ke si laptop lewat QR. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh sering pakai SMS, ada SMS penting, apalagi pakai RCS, terus pengen buka di laptop, ini bisa dimanfaatkan ya. Nanti si aplikasi message-nya bisa dibuka lewat aplikasi Google Chrome atau browser-browser lainnya yang pasti udah di pairing pakai ini. Oke. Nanti di sini bakal kelihatan device-nya tuh udah ke pair berapa ya. Selanjutnya ada music party. Jadi singkatnya kalau misalkan udah create a party ya, mengkoneksikan berbagai ponsel Realme dan Oppo dengan aplikasi ini, terus tuh
mau ngeplay suatu musik bisa disinkronkan secara bersama-sama dan jadi suara tuh lebih rame lah gitu. Jadi ngejam bareng lah lewat si ponsel ini, jadi speakernya lebih kenceng gitu. Oke? Singkatnya kayak gitu sih. Lalu selanjutnya mungkin nggak kepake banget, tapi bakal kepake kalau kalian tuh jalan-jalan ke luar negeri. Ada namanya O-Roaming. Nah, jadi si O-Roaming itu kepake kalau misalkan kita tuh jalan-jalan ke luar negeri, ke China, Hong Kong, Jepang, dan lainnya, dan nggak mau beli SIM card di sana. Asalkan ada SIM card Indonesia, ya mau 3XL dan sebagainya. Terus misalkan ini, pilihlah katakanlah Austria. Nah, di sini kita bisa beli. Tuh kan ada harganya, dan nanti paket data tuh bisa aktif ya, tanpa kita ribet cari eSIM atau misalkan cari SIM di Austria gitu. Oke, ini pasti bakal kepake sih. Nah, selanjutnya ada aplikasi teleponnya Google. Ketik titik 3 ini, terus masuk ke setting, dan ada bagian caller ID and spam. Nah, ini bisa dinyalain ya. Dua-duanya kalau misalkan ada telepon tuh yang masuk, nanti bakal sama Google tuh dikasih peringatan, dan telepon itu kemungkinan besar adalah spam atau cuman penipu gitu. Dan ini beneran kepake ya. Jadi kita gak akan khawatir apakah yang telepon tuh ngeprank, mau nipu atau bukan. Nah, lalu selanjutnya ada blocked numbers. Di sini kalau misalkan dinyalain, bisa memblokir semua telepon yang nggak ada di kontak kita. Jadi kalau misalkan kalian tuh ya punya hutang pinjol dan sebagainya, atau sering ditawarin buat minjemin uang sama aplikasi tertentu, ini bisa diaktifin dan kita bakal tenang karena nggak akan keganggu gitu sama orang-orang yang nggak jelas atau nggak mau ganggu kita. Lalu selanjutnya ada, kita masuk ke setting, terus di sini ada pilihan sistem dan update, terus software update. Kalian tuh pengen ngicip update lebih cepat, ada namanya beta program ya. Klik titik 3 di atas dan beta program. Nah, di sini kalau misalkan ada update-nya tuh bisa diuji coba sama kalian, di sini bakal muncul ya. Dengan catatan ya, update-nya nggak akan stabil ya. Oke, selanjutnya bahas masalah notifikasi ini ya. Masuk ke setting, terus ada notification and quick setting. Ada pilihan hide notification detail on lock screen ya. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, di lock screen tuh kalau misalkan ada notifikasi dan kita belum buka si lock screen ya, si kuncinya, gak akan tampil rinciannya ya, jadi lebih private kayak gitu. Pilihan yang ini ya, dinyalain. Tapi kalau misalkan fine-fine aja orang lain baca ya, nyalain juga gak apa-apa ya. Detailnya kalau misalkan ada WhatsApp bakal bisa dilihat juga. Nah, yang kedua, ini ada pilihan wake screen when notification is received. Jadi kalau misalkan ada notifikasi, si layar ponsel tuh bakal nyala ya. Ini bakal kepake kalau misalkan Oppo atau Realme kalian tuh layarnya IPS dan gak ada always on display-nya. Ini bisa dinyalain. Oke. Nah, yang menarik, kita masuk ke more setting, enhance notification ya. Nah, kalau ini dinyalain, kalau misalkan ada SMS atau kadang WhatsApp, bakal ada beberapa kata yang disarankan buat bales si pesan tersebut ya. Jadi kayak quick reply gitu sih kalau misalkan emang kalian tuh malas ngetik. Oke. Di bagian enhance notification. Nah, yang menarik juga ada smart notification hiding. Kalau misalkan ini dinyalain, terus tuh nanti bakal nge-scan muka kita. Kalau misalkan ada notifikasi masuk, orang lain tuh nggak bisa lihat ya, karena si ponselnya bakal nge-scan muka kita atau bukan gitu. Yang artinya kalau misalkan ini dinyalain, ya baterai tuh bakal lebih boros sih, karena bakal nge-scan terus apakah muka kita atau bukan gitu. Lalu selanjutnya ada notification history. Nah, ini kalau dinyalain, nah notifikasi-notifikasi yang sebelumnya tuh udah dihapus atau di swipe sama kita di bagian notification center, nah bisa dilihat kembali di sini ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian tuh pengen optimal ya, aplikasi WhatsApp tuh notifikasinya nggak telat dan aplikasi Telegram nggak mau telat, atau misalkan kalian tuh ojek online mau aplikasinya tuh optimal, pastiin lakuin ini ya. Masuk ke setting, terus aplikasi, buka di aplikasi manajemen, dan misalkan ini nih, saya tuh suka buka 9GB nih. Si 9GB tuh mau jalan terus tanpa diganggu oleh sistem, gaspol terus, notifikasinya nggak telat. Buka battery usage, nah ini nyalain low background activity, low. Nah, jadi kalau dinyalain si aplikasi 9GB itu bakal gaspol terus gitu. Termasuk kalau misalkan nyari let's say WhatsApp, battery usage. Nah, ini dinyalain low background activity-nya ya. Jadi mau si ponsel tuh lagi dikunci atau gimana,
notifikasi itu bakal terus lancar kayak gitu. Nah, lanjut section baterai dan performa nih. Kita masuk ke settingan battery. Di sini ada baterai modenya, apakah pengen balance menyesuaikan dengan kegiatan kita, ataukah power saving mode, ataukah performanya tinggi, atau super power saving mode. Di sini kita bisa atur ya. Dan tentunya si power saving mode ini, atau misalkan power saving mode atau super power saving mode, ada shortcutnya ya di sini. Nah, di sini kayak bisa ditambahin kalau misalkan baterai lowbat, nyalain power saving, baterai bakal lebih awet dengan catatan performa terbatas dan notifikasi pasti serba delay. Selanjutnya ada fitur battery health. Nah, di sini ada smart charging dan charging limit. Jadi si ngecas tuh kalau dinyalain, kalau charging limit bakal stuck di 80% ya, nggak akan 100%. Karena secara teori umur baterai itu bakal berkurang lebih cepat kalau kita nyentuh 100 dibandingkan sebelum 100 ya. Jadi ada fitur charging limit ini. Yang sayangnya charging limitnya stuck di 80 sih, nggak kayak ponsel lain ada yang bisa diatur bebas ya, power 95, 96 dan sebagainya. Ini cuma 80% aja ya. Nah, kalau smart charging ini bakal nyesuaikan dengan kebiasaan kita tuh gimana. Kalau misalkan nih kalian tuh biasa tidur jam 10 sampai jam 7 terus tuh lagi ngecas. Nah, ngecas tuh selama tidur gak akan langsung 100 ya, tapi bakal 100-nya tuh pas nanti deket-deket kebangun. Kayak gitu ya si smart charging ini. Nah, kalau misalkan kalian tuh pengen ngecasnya lebih cepat, gaspol, masuk ke charging setting dan nyalain smart rapid charging. Ngecas tuh bakal lebih cepat, tapi suhu tuh bakal lebih ningkat juga. Dan saran saya sih ini dinyalainnya kalau misalkan urgent aja ya, nggak setiap saat. Nah, lalu masuk ke power saving setting dan pastiin matiin sleep standby optimization ya. Nah, ini dimatiin kalau misalkan kalian tuh khawatir ponsel kalian tuh ya telat masuk notifikasi, atau misalkan kalian tuh banyak kerjaan yang penting dan gak pengen sistem tuh membatasi kerja kalian ya. Karena kalau misalkan ini dinyalain, kalau misalkan si ponsel tuh dikunci, kadang notifikasi tuh telat ya, walaupun kita tuh udah nyeting kayak tadi ya, si WhatsApp atau 9gig, si aplikasinya tuh bisa berjalan di background. Tapi kalau misalkan udah disetting gitu dan ininya dinyalain, bakal percuma ya. Jadi pastiin ini dimatiin, oke? Biar lebih optimal kerja aplikasi yang adanya. Dan yang enaknya juga sih ColorOS 15 ada screen on time-nya ya di sininya. Nggak kayak ponsel lain yang udah Android 14 atau 15, masih ada yang nggak punya fitur screen on time bawaannya ya. Berapa menit atau berapa jam. Ini kepake buat lihat kinerja baterai itu segimana gitu. Atau juga kalau misalkan biasa lihat screen on time di Digital Wellbeing juga ada ya di sini. Screen on time-nya dari Google. Dan performa terakhir juga tentu ya ada fitur game mode yang bisa kita atur pas kita main game. Diaksesnya mudah ya. Pas buka game tinggal swipe di bagian kiri di sini. Nah, punya beberapa fitur yang menarik kayak blokir notifikasi, ningkatin performa si ponselnya, atau sampai membatasi kinerja internet biar khusus enak main game aja gitu. Jadi ya koneksi lain kayak WhatsApp atau koneksi buat aplikasi lain tuh dibatasi karena optimal atau fokusnya ke aplikasi atau game yang sekarang saya buka kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke bagian kamera, kita masuk network and sharing. Masuk ke setting, kita buka WiFi. Nah, misalkan kalian tuh pengen ngasih tahu atau nge-share WiFi yang udah connect ke ponsel kalian, nggak mau ribet ngasih tahu passwordnya, tinggal klik si WiFi-nya aja yang terus share. Nah, nanti teman kalian tinggal nge-scan si QR code ini, oke? Nah, lalu selanjutnya masuk ke mobile network. Nah, lalu ada pilihan dua ini yang penting, auto switch data SIM. Kalau misalkan ini dinyalain dan dua SIM kita tuh punya sama-sama paket datanya, si paket data tuh otomatis pindah dari SIM 1 ke 2 atau 2 ke 1. Kalau misalkan SIM yang sedang kita pakai tuh internetnya lagi jelek ya, jadi otomatis pindah. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya. Dan ada pilihan use mobile data during calls. Ini juga otomatis pindah kalau misalkan nih ada telepon ke SIM 1. Nah, internet tuh bakal pindah ke SIM 2 ya, manfaatinnya. Karena kalau misalkan lagi telepon kan, si SIM tuh nggak bisa pakai internet karena si jaringannya langsung pindah ke 2G gitu. Jadi langsung internetnya pindah ke 4G yang nggak dipakai telepon gitu. Oke, nah di sini langsung kita nemu data usage. Nah, di sini kita bisa pakai data usage limit. Misalkan nih, kita mau membatasi internetnya tuh berapa gigabyte di tanggal berapa gitu.
Nah, si data usage limitnya dinyalain, terus si internet itu mau dibatasi buat berapa gigabyte aja, misalkan 10 giga dan sebagainya, biar itu gak kebablasan gitu. Atau ini bisa dipakai juga di ponsel anak kalian gitu. Misalkan kalian tuh udah beli paket yang 50 giga dan kalian tuh pengen anak tuh gak kebablasan internetan, ini dinyalain dan si internet tuh bakal stop atau dikasih peringatan pas udah nyampe sekian giga ya, sesuai settingan yang kita lakukan. Nah, masih di data usage, di sini ada data saving juga. Nah, kalau misalkan ini dinyalain, kita bisa membatasi aplikasi apa aja yang pengen bebas pakai si internet dari SIM kita dan mana yang pengen dibatasi gitu ya. Kalian bisa pilih, tinggal di checklist aja, misalkan 9GB bebas pakai internet kita, terus tuh KI pengen bebas pakai internet kita, tapi gak mau si AlphaGift tuh pakai internet kita ya. Jadi jangan di checklist aja, kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan gak pengen ribet kayak gini sih, tinggal nonaktifin aja ya. Nah, masih di data usage, ada network access. Nah, misalkan nih, ini ada Apple Music. Nah, si Apple Music tuh pengen ngakses internetnya apakah cuman WiFi aja, atau mobile data, atau sama sekali gak bisa akses internet, atau bisa keduanya ya. Di sini kita bisa mudah mengaturnya gitu. Kalau ada aplikasi tertentu yang mau dibatasi ya si akses internetnya, mau itu dengan WiFi atau mobile data. Lalu selanjutnya fitur eksklusif dari Oppo ada namanya Beacon Link. Kalau misalkan ini dinyalain, kita bisa nelpon tanpa menggunakan internet atau mobile data dengan jarak tertentu ya. Namun sekali lagi ini cuman antar ponsel Oppo aja, itu pun gak semuanya ya. Ini cukup menarik sih kalau misalkan ya internet terbatas, jaringan terbatas, pengen nelponan tapi kayak walkie-talkie aja gitu. Oke, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Balik ke setting, terus ada connection and sharing, ada multi-screen connect. Ini bisa dipakai ya untuk mengkoneksikan layar ponsel kita ke perangkat Oppo lain. Misalkan Oppo Pad, pengen nampilin layar ponsel kita, bisa menggunakan multi-screen connect ini. Oke. Nah, di sini kita ada settingannya ya. Apakah pengen screen mirroring atau misalkan pengen ngesinkronin kontak dan hasil copy paste di ponsel kita connect ke si tabletnya. Pokoknya bisa diatur bebas di multi-screen connect ini ya. Jadi gak cuma nampilin layar doang, kayak gitu. Tuh, termasuk misalkan pengen sharing mobile data, di sini bisa dinyalakan ya. Jadi ekosistemnya cukup baik sih antara perangkat ColorOS ini. Nah, lalu selanjutnya ada share with iPhone. Nah, ini cukup menarik sih. Jadi bisa nge-share berbagai file dengan iPhone secara seamless gitu. Dengan catatan si iPhone kita tuh udah download aplikasi dari Oppo ini dan bisa nge-share-nya ala-ala antara iPhone sama iPhone gitu ya. Oke, jadi ini bisa kepake sih. Jadi gak usah pakai aplikasi kayak Share It lah, atau aplikasi pihak ketiga lainnya yang biasanya banyak iklannya. Kalau ini gak kan banyak iklannya ya. Dan masuk bagian screencast. Di sini di screencast ini kita bisa nge-share si tampilan ponsel kita ke smart TV atau misalkan suatu dongle yang ngedukung wireless display ya. Ada di bagian screencast. Lalu ada bagian touch interaction. Di sini bisa nge-share dengan NFC file kita ke laptop yang emang udah ada NFC-nya ya. Sesuai gambar ini, tinggal di tap aja ke laptopnya dan file tuh langsung ke share kayak gitu. Nah, section terakhir kita akhirnya masuk ke kamera nih. Pasti bakal berbeda ya di antara Oppo lainnya, tapi kemungkinan ada yang samanya. Nah, yang pasti yang samanya tuh saya selalu nyaranin ada composition assistant. Nah, di sini nyalain si gridnya, terus nyalain levelnya. Jadi nanti bakal muncul garis-garis kayak gini, dan di tengahnya bakal ngasih tahu level atau water pass apakah si gambar atau kamera yang pengen kita tangkap tuh udah lurus atau belum ya. Ini wajib sih. Lalu masih masuk ke sini, terus ke setting, ada settingan watermark ya. Ini bisa dinyalain kalau misalkan secara defaultnya pas foto-foto tuh pengen ada watermarknya, misalkan dikasih nama kalian atau misalkan kayak gimana stylenya, di sini bisa diatur dengan bebas ya. Lalu selanjutnya ada mirror selfie. Ini dinyalain kalau misalkan ya apakah hasil selfie kalian tuh pengen kayak kaca atau sesuai dengan apa yang ditangkap dari kameranya. Lalu settingan wajib juga adalah masuk ke format. Nah, terus ini ada high efficiency video. Pastiin matiin sih. Kalau dinyalain si videonya emang bakal lebih kecil ya si size-nya. Tapi kalau misalkan size-nya kecil, terkadang ada ponsel yang nggak bisa ngeplay si format tersebut. Jadi pastiin dimatiin aja. Jadi formatnya tuh bakal H264 sih. Lalu di sini ada shooting method ya. Di sini ada opsinya apakah pengen selfie-nya tuh
bisa di tap to capture. Kalau ini dinyalain, sentuh bagian layar manapun bakal nge-tag fotonya, atau juga bisa show palm ya. Kalau misalkan dinyalain, tinggal lambaikan tangan aja kayak gini. Nah, sesuai gambar si foto tuh bakal ke-tag gitu. Kalau misalkan kepake di foto bareng-bareng, terus si ponselnya tuh jauh ya posisinya, nggak usah pakai tongsis Bluetooth gitu. Lalu pastiin juga nyalain QR kode scanning ya. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, buka aplikasi kamera, terus ada suatu QR code, si kamera aplikasinya bisa ngedeteksi QR tersebut. Nggak usah repot-repot buka settingan QR atau download aplikasi QR buat nge-scan kode tersebut. Lalu ada focus lock ya, jadi kalau misalkan ini dinyalain, si video tuh bakal otomatis nge-lock ke objek yang kita pengen fokuskan gitu. Jadi kalau misalkan objek bergerak pun si kameranya bisa ngikuti objek tersebut. Lalu yang nggak kalah penting ada volume button action. Kita bisa ubah ya si fungsi tombol volume itu apakah untuk nge-tag video, shutter, ataukah cuman atur volume doang, atau cuman untuk nge-zoom in atau zoom out. Dan nyalain juga ada smart suggestion. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, si ponsel tuh bisa otomatis menyarankan mode atau komposisi yang pas ya buat gambar atau video yang pengen kita ambil ya. Jadi ini bisa dinyalain. Nah, lalu pasti nanti ada beberapa Oppo yang punya fitur auto makro ya. Nah, jadi beberapa kamera tuh bakal ngedetek kita tuh mau ambil gambar makro dengan ada icon bunga di sini. Nah, kalau misalkan ini nyala ya, si kamera tuh bakal otomatis pakai kamera ultra wide. Nah, kayak gini. Nah, lalu selanjutnya ada fitur live photo yang nggak nyala secara default. Ada di bagian atas ini. Nah, kalau misalkan dinyalain, kita tuh tag suatu foto. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kalau ditekan tuh ya kayak live fotonya si Apple sih. Jadi bakal nge-tag beberapa video sebelum dan sesudah. Dan kita juga bisa milih ya, mana gambar yang terbaik dari si live foto tersebut. Nah, di sini bagian live foto, nah kita bisa pilih ya frame mana yang terbaik kayak gitu. Kalau misalkan ini nyala, ini bakal kepake sih, tapi ya cukup makan size-nya juga sih. Karena ya kita otomatis nge-tag video juga kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada filter dan soft light ya yang buletan di sini. Kalau dinyalain ya ada beberapa pilihan filter yang bisa kita pilih sesuai preferensi kayak gimana ya. Atau juga di bawahnya ini filternya. Oke, apakah mau emerald, clear, dan sebagainya bisa dipilih ya. Jadi ini filter, oke, original, apakah si soft light-nya, si fokusnya tuh kayak gimana ya, bokehnya tuh pengen gimana, diatur di bagian sini yang bulat ini, oke. Dan pastiin kalau misalkan kalian tuh masuk ke mode portrait, mode cantik tuh bakal otomatis nyala ya. Di bagian retouch-nya, di bagian si muka ini gitu. Kalau nggak salah sih berapa gitu ya angkanya, saya lupa. Cuman kalau saya sih pastiin di 0 ya, karena biar gak nyala si mode cantiknya. Tapi kalau misalkan kalian tuh suka mode cantik, suka muka tuh mulus, ya kalian bisa atur ya, mau segimana nilai retouch-nya dari 0 sampai 100 tuh, gila. Termasuk kalau misalkan mau atur bokehnya segimana, kalian tinggal atur aperturnya ya, di huruf F di pojok kiri bawah pas di mode portrait. Kalau semakin kecil si bokehnya bakal semakin kuat, dan kalau misalkan semakin besar si aperturnya, bakal bokehnya tuh semakin lemah. Oke, kayak gitu. Lalu masuk ke bagian video. Nah, ini kalau dinyalain bakal ada ultra steady. Kalau ultra steady nyala ya, si kualitas video tuh bakal turun tapi bakal lebih stabil, dan beberapa ponsel kalau dinyalain ultra steady tuh bakal pakai si mode lensa yang ultra wide-nya. Jadi makanya ya hasilnya kurang detail. Ini kepake kalau misalkan kalian tuh nggak punya gimbal ya dan pengen ambil gambar yang stabil, dengan catatan sekali lagi ya kualitasnya bakal berkurang. Dan resolusi pun terbatas di 1080, nggak akan bisa 4K untuk ponsel tertentu ya. Lalu masih di video, kalau misalkan kalian klik ini ada pilihan sound focus ya. Jadi kalau misalkan ini dinyalain, si noise tuh pas lagi take video tuh bakal berkurang ya, karena si suara tuh bakal berfokus ke suara yang lagi kita take ya. Misalkan lagi dilakuin ngevlog atau misalkan buat berita reporter, nah ini bakal bantu ya si sound focus ini dengan meminimalisir noise yang nggak perlu. Lalu masuk ke mode pro. Nah, kalau di mode pro ini beberapa ponsel ada yang nggak ada mode RAW-nya ya, termasuk di Oppo Reno ini. Dan di sini ada pilihan namanya histogram dan focus peaking. Histogram tuh bakal ngebantu apakah si gambar kalian tuh terlalu gelap atau terlalu terang, dan focus peaking ngebantu kalian si objek tuh fokusnya di bagian mana ya.
Jadi di mode Pro ini gak cuman atur ISO, EV, dan sebagainya, tapi pastiin nyalain histogram dan focus peaking biar objek yang diambil tuh lebih akurat. Entah dari detailnya atau dari pencahayaannya. Lalu masuk ke mode More dan ada fitur High Resolution ya. Ini bakal ngambil foto tuh lebih detail karena ambil resolusi maksimal dari si ponsel ini, tapi dengan catatan masalah warna tuh bakal berkurang ya, dynamic range pun bakal berkurang. Jadi ini kalau misalkan kamu yang pengen ambil gambar tuh detailnya gitu. Nah, lalu fitur yang menarik lainnya juga ada masalah underwater ya. Nah, fitur ini tuh bakal kepake banget karena si touchscreen tuh bakal ke disable ya, nggak bisa dipencet-pencet, dan nge-tag video atau foto tuh hanya memanfaatkan 3 tombol yang ada di sini ya. Karena kan kalau misalkan si ponsel ke air tuh bakal ada tekanan dan si layar tuh bakal memungkinkan pencet-pencet sendiri, dan 3 tombol ini bisa dimanfaatkan dengan baik sih. Sayangnya emang fitur ini nggak ada di ponsel-ponsel lain yang punya rating IP ya, dan Oppo cerdas sih dengan memasukkan fitur ini. Dan kalau misalkan pengen keluar tinggal di hold aja ya si tombol powernya, nanti bakal keluar ke mode ini. Nah kayak gini. Oke. Lalu selanjutnya juga ada fitur untuk nge-scan dokumen ya di bagian More. Ada nge-scan dokumen. Nah, Doc Scanner bisa nge-scan dokumen atau ngefoto dokumen lebih akurat. Ini cukup kepake si Doc Scanner. Dan sisanya sih kalian bisa lihat ya, ada fitur dual view dan sebagainya. Yang pasti yang saya suka tuh, dan saya tekankan, ada fitur high res, ada underwater, dan fitur si Doc Scanner. Oke? Kayak gitu. Nah, jadi sekian ya untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah. Ya, di sini Fadil. Peace out.